wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas manajemen pendidikan tentang manajemen layanan khusus pendidikan. Sholawat beriringkan salam tak lupa pula kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang serba modern pada saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Asmendri SAG MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen pendidikan. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang konsep manajemen layanan khusus pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Apa sih itu manajemen pendidikan? Manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, pengarahan, dan kepemimpinan. Secara umum, manajemen adalah pengelolaan usaha, kepengurusan, penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif untuk mencapai sasaran organisasi yang diinginkan. Sedangkan dalam suatu kegiatan pendidikan, manajemen diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan, dan evaluasi dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pengelola pendidikan untuk membentuk peserta didik yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian manajemen layanan khusus pendidikan. Apa sih itu manajemen layanan khusus pendidikan? Manajemen layanan khusus pendidikan di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Sekolah adalah salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari bangsa Indonesia. Tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya berfungsi untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah bermaksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik-baik saja, baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar bertujuan untuk mencapai pendidikan secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan manajemen layanan khusus pendidikan. Pelayanan khusus pendidikan diselenggarakan di sekolah atau madrasah-madrasah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah atau di madrasah. Tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah atau madrasah perlu mempertimbangkan secara matang apabila akan menyelenggarakan program layanan khusus. Meskipun demikian, apabila layanan khusus diorganisir secara baik dan dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kemungkinan perbaikan pertumbuhan murid. Kepala sekolah atau madrasah harus selalu melihat hubungan antara layanan khusus dengan program pendidikan serta menyeluruh. Yang kedua, untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan layanan khusus, kepala sekolah atau madrasah dituntut memiliki kemampuan menerapkan pendekatan psikologis di dalam mengadministrasikan personal. Yang ketiga, kepala sekolah atau madrasah harus membantu staf non-edukatif untuk mencapai sikap tersebut dengan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip layanan khusus pendidikan. Prinsip manajemen layanan khusus pendidikan
atau di sekolah atau madrasah terdiri atas prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa, pembimbing, serta organisasi dan administrasi. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta didik. Yang kedua, harus terdapat kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa atau peserta didik. Diperlukan suatu alat ukur yang cermat agar dapat membedakan siswa mana yang harus didahulukan. Yang ketiga yaitu program bimbingan harus dipusatkan kepada peserta didik. Yang keempat, pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan peserta didik atau siswa yang bersangkutan. Yang kelima, bimbingan harus dilaksanakan selama dalam situasi siswa dan dalam situasi kelompok sesuai dengan masalah dan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keenam, kepala sekolah atau madrasah memegang tanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan bimbingan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing sebagai berikut. Yang pertama, petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, petugas bimbingan di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Yang ketiga, petugas bimbingan harus mendapatkan kesempatan untuk memperkembangkan diri dan keahliannya melalui berbagai latihan. Yang keempat, yaitu petugas bimbingan harusnya mempergunakan informasi yang tersedia mengenai peserta didik yang dibimbing beserta lingkungan sebagai bahan untuk membuat peserta didik yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. Yang kelima yaitu petugas bimbingan harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang siswa yang dibimbing. Yang keenam yaitu petugas bimbingan hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketujuh yaitu petugas bimbingan hendaknya memperhatikan dan menggunakan hasil penelitian dalam bidang minat dan kemampuan dan hasil penelitian belajar peserta didik untuk kepentingan perkembangan kurikulum sekolah. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi. Adapun prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bimbingan harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu dalam pelaksanaan bimbingan harus menggunakan kartu pribadi bagi setiap individu siswa. Hal ini sangat diperlukan untuk mencatat data pribadi siswa secara sistematik yang dapat digunakan untuk kemajuan peserta didik yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu program bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah sehingga layanan bimbingan mempunyai peran yang besar terhadap program sekolah. Yang keempat yaitu pembagian waktu untuk setiap bimbingan secara teratur. Yang kelima, bimbingan harus dilakukan selama dalam situasi individual dan dalam situasi kelompok sesuai dengan masalah dan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keenam yaitu kepala sekolah memegang tanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan bimbingan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen layanan khusus pendidikan. Yang pertama yaitu layanan khusus bimbingan konseling. Pengertian bimbingan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Bab 10 Pasal 27 yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Fungsi bimbingan di sekolah ada 3, yaitu fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, dan fungsi pengadaptasian. Yang kedua yaitu layanan perpustakaan. Proses pembelajaran di sekolah adalah perpustakaan. Perpustakaan juga dipandang sebagai kunci bagi ilmu pengetahuan dan inti setiap proses pembelajaran di sekolah. Tujuan perpustakaan di sekolah yang pertama yaitu mengembangkan minat dan kemampuan serta kebiasaan membaca khususnya serta mendayagunakan budaya menulis.
Yang kedua, yaitu mendidik peserta didik agar mampu memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara efektif dan efisien. Yang ketiga, yaitu meletakkan dasar ke arah belajar mandiri. Yang keempat, memupuk bakat dan minat. Yang kelima, mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari atas usaha dan tanggung jawab sendiri. Fungsi dari perpustakaan di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelengkap pendidikan. Yang kedua, menyerap dan menghimpun informasi guna kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, yaitu menyediakan sumber-sumber rujukan yang tepat untuk kegiatan konsultasi bagi peserta didik. Yang keempat, yaitu menyediakan bahan-bahan yang bermanfaat bagi kegiatan rekreatif yang berkaitan dengan bidang budaya dan dapat meningkatkan daya kreatif. Yang kelima, yaitu melaksanakan layanan perpustakaan yang sederhana, mudah dan menarik sehingga pendidikan peserta didik tertarik dan terbiasa dalam menggunakan fasilitas perpustakaan. Yang ketiga, yaitu layanan kantin atau kafetaria. Layanan kantin atau kafetaria atau warung di sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Para guru diharapkan sekali-kali mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi. Peranan lain kantin sekolah yaitu supaya para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar dari lingkungan sekolah. Pengelola kantin sebaiknya dipegang oleh orang-orang atau orang dalam atau keluarga sekolah yang bersangkutan agar segala makanan yang dijual di kantin tersebut terjamin dan bermanfaat bagi siswa. Yang keempat, yaitu layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Sasaran utama UKS adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungan hidupnya. Program UKS adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai lingkungan hidup yang sehat. Yang kedua, pendidikan kesehatan. Yang ketiga, pemeliharaan kesehatan di sekolah. Pendidikan kesehatan dimulai dengan cara memberikan informasi bahwa kebiasaan hidup sehat merupakan modal utama dalam kehidupan, misalnya tempat tinggal yang sehat, mandi 2 kali sehari, makanan yang bergizi, dan sebagainya. Peranan guru sangat besar dalam pendidikan kesehatan. Guru harus menegur peserta didiknya yang berpakaian dan berbadan kotor sewaktu-waktu guru mengajar peserta didik untuk membersihkan lingkungan sekolah atau kerja bakti. Yang kelima, yaitu layanan transportasi sekolah. Layanan transportasi sekolah atau sarana angkutan bagi peserta didik merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Para peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang sekolah dengan waktu yang tepat. Transportasi diperlukan terutama bagi para peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta, misalnya dengan cara abodemen. Dampak dari adanya layanan transportasi sekolah dapat dirasakan oleh siswa, orang tua siswa, dan juga sekolah. Adanya transportasi sekolah dapat membantu siswa untuk lebih disiplin karena bisa datang dan pulang tepat pada waktunya dan membuat orang tua siswa lebih percaya akan keselamatan anaknya dari berangkat sekolah sampai mereka pulang ke rumah kembali. Dengan kata lain, orang tua siswa tidak perlu khawatir mengenai keselamatan anaknya karena sudah ada aturan yang telah disepakati bersama tentang adanya layanan transportasi sekolah dan secara tidak langsung juga akan meringankan beban orang tua. Selanjutnya yaitu layanan asrama. Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan adanya asrama. Selain manfaat untuk
peserta didik, asrama juga mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama. Manfaat asrama bagi peserta didik diantaranya, yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga yaitu jika di antara peserta didik mempunyai kesulitan atau kiriman dari orang tua terlambat, sakit, dan sebagainya, dapat saling membantu. Yang keempat, meringankan kecemasan orang tua terhadap putra atau putrinya. Yang kelima, dapat juga merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik atau negatif. Manfaat asrama bagi pendidik ataupun petugas asrama. Yang pertama, mengetahui, memahami, dan menguasai tingkah laku peserta didik bukan hanya terbatas di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Yang kedua, guru dapat cepat mengontrol tugas yang diberikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu layanan laboratorium. Laboratorium diperlukan peserta didik apabila mereka akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan percobaan-percobaan ilmiah tentang suatu objek tertentu. Laboratorium adalah suatu tempat baik tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk melakukan penyelidikan, percobaan, pempraktekan, pengujian, dan pengembangan. Laboratorium sekolah adalah sarana penunjang bagi proses belajar mengajar, baik tertutup maupun terbuka, yang dipergunakan untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, percobaan, pengembangan, dan bahkan pembakuan. Dalam arti luas, laboratorium dianggap sebagai jantung ilmu pengetahuan. Ini bertolak dengan kenyataan bahwa dari laboratorium itulah akan selalu mengalir informasi-informasi ilmiah baru yang berasal dari hasil-hasil penemuan para peneliti yang bekerja di laboratorium. Dalam arti yang sempit ataupun sedikit atau terbatas, laboratorium merupakan jantung dari proses pendidikan, yang artinya bahwa siswa secara individual atau berkelompok di bawah bimbingan guru belajar dan berlatih secara aktif menggunakan segenap panca indera, otak, dan tenaganya untuk memecahkan berbagai masalahnya sendiri dari buku-buku perpustakaan atau petunjuk guru atau lembar kerja siswa, dan kemudian mendiskusikan hasil-hasil penelitian tadi di laboratorium. Yang terakhir yaitu layanan keamanan dan perparkiran. Layanan keamanan yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah. Misalnya ada penjagaan oleh satpam di sekolah. Dengan adanya petugas keamanan sekolah dapat membantu suasana aman dan tertib di sekolah, sehingga dapat membantu proses kelancaran pembelajaran dan segala aktivitas sekolah. Sekaligus, pihak keamanan sekolah menjaga parkiran agar tidak ada kehilangan kendaraan bermotor, helm, spion, dan sebagainya. Layanan perparkiran memungkinkan orang dapat melakukan kegiatannya dengan lancar tanpa bingung dengan kendaraannya. Selain itu, layanan perparkiran juga dapat menata kendaraan agar terlihat lebih tertib dan agar terlihat lebih tertata dengan baik. Menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin sangatlah penting agar siswa dapat mencapai prestasi yang terbaik dan guru dapat menampilkan kinerja yang terbaik. Sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin adalah sekolah yang warga sekolah yang bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar, dan hubungan antar warga sekolahnya positif. Sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin menyediakan lingkungan fisik, gedung, kelas, halaman, sekolah yang bersih dan aman. Mungkin itu sajalah penjelasan materi tentang Manajemen layanan khusus pendidikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kita akan bertemu sebentar lagi di Online class.